Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Veralai dalam mata pelajaran Seni Budaya Part 9 khusus kelas 11 SMA. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan bagikan channel YouTube ini. Terima kasih. Tema kita hari ini yaitu tentang konsep teater modern. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari part ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi konsep, teknik, dan prosedur pemeranan seni teater sesuai kaidah seni teater modern. 2. Melakukan latihan teknik dan prosedur pemeranan seni teater sesuai kaidah seni teater modern. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan teknik pemeranan seni teater sesuai kaidah seni teater modern. Dan keempat, mendeskripsikan karakter tokoh pemeranan seni teater sesuai kaidah seni teater modern. Amatilah gambar-gambar di bawah ini dengan saksama. Yang pertama, apakah kamu pernah melihat pementasan teater modern? Yang kedua, apakah kamu pernah melihat bentuk pentasnya? Yang ketiga, bagaimana perbedaannya dengan teater yang kamu kenal? 4. Bagaimana pendapat kamu setelah melihat gambar berikut ini? Gambar ini adalah pementasan teater modern. Pemeranan seni teater modern. Teori tentang pemeranan atau acting telah banyak ditulis. Tetapi secara keseluruhan, pada intinya, acting adalah peri-pelakuan yang dilakukan oleh seorang aktor untuk meyakinkan orang lain, agar orang lain itu yakin pada apa yang dilakukannya. Jadi jelaslah bahwa acting bukanlah peri-pelakuan biasa yang secara wajar dilakukan oleh setiap orang dalam peri-pelakuan sehari-hari. Acting adalah peri-pelakuan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang atau pemeran untuk meyakinkan orang lain. Oleh karena itu, agar alat-alat tubuhnya mampu berekspresi dengan baik, maka aktor harus menjalani jenjang-jenjang pemahiran pelenturan, pemekaan, dan penangkasan atas alat-alat acting tersebut. Jenjang-jenjang itu adalah latihan-latihan dasar yang merupakan tahap perdana sebelum latihan-latihan dengan naskah yang mengurai peran dengan berbagai sifat, tabiat, karakter, perangai, dan perilaku. Pada hakikatnya ada dua macam acting yang kita kenal, yaitu acting presentasional dan acting representasional. Yang dimaksud dengan presentasional adalah acting di mana pemeran memadukan tubuh, roh, jiwa dari karakter yang ada di dalam naskah ke dalam dirinya, sehingga menghasilkan mutu acting yang wajar, indah, dan tepat. Sebagaimana yang diacu oleh metode realisme Stanislavski. Sedangkan acting representasional adalah lawan dari presentasional, yaitu bentuk sajian teater yang paling tua dan bertahan hingga kini dalam sejumlah sajian teater tradisional yang menitik beratkan pada gerakan-gerakan lahiriah tanpa merinci detail gerakan-gerakan batin. Di dalam pertunjukan teater, seorang pemeran tidak hanya dituntut untuk menjadi karakter peran yang dia mainkan, tetapi juga suaranya harus terdengar oleh seluruh penonton. Semua itu harus wajar dan meyakinkan. Karena untuk itulah seorang pemeran harus melatih suara dan tubuhnya
termasuk pikiran dan perasaannya. Melalui suara dan tubuhnya lah seorang pemeran berkomunikasi. Untuk itulah pemeran dituntut untuk senantiasa melatih suara dan tubuhnya. Yang pertama, latihan teknik pemeranan. Salah satu usaha untuk itu ialah latihan olah suara dan latihan olah tubuh. Kemudian kita bertanya, dapatkah suara dan tubuh diolah? Kalau seorang aktor mau melihat pada suara dan tubuhnya sebagaimana seorang seniman keramik melihat tanah liat, maka dapatlah ia mengolah suara dan tubuhnya, sebagaimana si seniman keramik menyiapkan adonan tanah liat yang diaduk-aduknya dan diremas-remasnya sebelum membentuk benda yang ingin dibuatnya. Demikian pula sikap pemeran terhadap suaranya dan tubuhnya. A. Olah suara. Suara pemeran teater menempuh jarak yang lebih jauh dibanding dengan suara pemeran di film atau di sinetron. Karena suara pemeran teater tidak hanya dituntut terdengar oleh lawan mainnya saja, tapi juga harus terdengar oleh seluruh penonton. Di sini yang dilatih adalah melatih kejelasan ucapan, melatih tekanan ucapan, dan melatih kerasnya ucapan. Yang kedua, yang ke B, olah tubuh. Bentuk tubuh kita dan cara kita berdiri, duduk, dan jalan memperlihatkan kepribadian kita. Motivasi-motivasi kita untuk melakukan gerak lahir dari sumber-sumber fiskal atau badania, emosional atau perasaan, dan mental atau pikiran, dan setiap tindakan atau action kita berasal dari 1, 2, atau 3 macam desakan hati atau impuls. Banyak sekali interaksi atau pengaruh timbal balik dan perubahan urutan yang tak habis-habisnya. Tubuh kita kedinginan dan bergetar. Kita merasakan dingin dan sengsara, maka kita berkata dingin. Di sini yang dilatih adalah latihan kepala dan leher, latihan tubuh bagian atas, latihan pinggul, lutut dan kaki, seluruh batang tubuh, berjalan, berlari, dan melompat. Improvisasi. Improvisasi adalah penciptaan spontan atau pertunjukan yang dilakukan tanpa persiapan atau dirancang terlebih dahulu. Adegan berlangsung tanpa direncanakan sebelumnya. Latihan improvisasi ini penting bagi pemeran untuk melatih daya inisiatif, daya inovatif, dan daya kreatif, atau setidak-tidaknya dapat membantu menghilangkan rasa malu dan keraguan terhadap diri pemeran. Dengan melaksanakan latihan-latihan improvisasi, pemeran nantinya juga dapat mengatasi berbagai persoalan yang terjadi saat pertunjukan berlangsung. Misalnya, ketika pemeran atau lawan main lupa dialog, pemeran dapat mengatasinya sehingga penonton tidak tahu bahwa telah terjadi kesalahan. Latihan improvisasi ada bermacam-macam. Ada improvisasi perorangan, ada improvisasi dengan pasangan, ada improvisasi dengan rangka cerita, dengan benda-benda atau perabotan, dan lain-lain. Yang ketiga, karakter tokoh. Karakter tokoh ialah manusia atau watak dalam cerita yang berbentuk naratif atau drama yang diberi sifat-sifat tertentu, termasuk perangai dan pemikiran yang dikenal melalui percakapannya, yaitu dialog dan apa yang mereka lakukan dalam bentuk aksi. Berdasarkan perangai dan nilai moral suatu watak yang lahir melalui percakapan dan aksi itu membentuk sebagian dari motivasi watak. Suatu watak pada dasarnya mungkin tidak berubah atau tidak bertukar dari segi rupa dan sifat-sifat bawaan dan juga pemikiran. Dari awal hingga ke akhir cerita, watak juga mungkin menempuh atau mengalami perubahan yang radikal atau cepat atau sebaliknya, melalui perkembangan secara sedikit demi sedikit atau sebagai akibat dari krisis yang meruncing.
Karakter tokoh adalah tokoh hidup, bukan tokoh mati yang hanya merupakan boneka di tangan pengarang. Tokoh hidup dalam lakon adalah watak pribadi yang memiliki ciri-ciri yang khas, punya perangai dan tabiat yang tertentu yang karakteristik. Tokoh yang hidup di dalam lakon adalah tokoh yang memiliki 3 dimensi, yaitu A. Dimensi psikologis ialah ciri-ciri badani. Ciri-ciri badani atau psikologis yaitu 1. Usia atau tingkat kedewasaan, 2. Jenis kelamin, 3. Keadaan tubuhnya, 4. Ciri-ciri tubuh atau wajah. B. Dimensi sosiologis ialah ciri-ciri kehidupan bermasyarakat. Dan ciri-cirinya adalah yang pertama status sosial, 2. Pekerjaan, jabatan, peranan dalam masyarakat, yang ketiga pendidikan, 4. Kehidupan pribadi maupun keluarga, 5. Agama, kepercayaan, pandangan hidup atau ideologi, 6. Aktivitas sosial dalam organisasi, kegemaran atau hobi, 7. Kewarganegaraan, keturunan, suku, bangsa. C. Dimensi psikologis ialah ciri-ciri kejiwaannya. 1. Ukuran-ukuran moral untuk mengatakan yang baik dan yang tidak baik. Mentalitas. 2. Temperamen, keinginan-keinginan pribadi, perasaan-perasaan pribadi serta sikap dan kelakuan. 3. Kecerdasan, keahlian, kecakapan khusus dalam bidang tertentu. Apabila kita mengabaikan salah satu dari ketiga ciri-ciri tersebut, baik yang berupa watak, pribadi maupun lingkungan, serta keadaan tubuhnya, maka sudah pasti bahwa tokoh ini akan menjadi tokoh yang timpang, yang cenderung menjadi tokoh yang mati. Hanya dengan memberi isi pada tokoh-tokoh itu dan melengkapinya dengan ketiga unsur-unsur, ketiga dimensi itu, maka dapat dijamin bahwa tokoh-tokoh yang kita tampilkan adalah tokoh-tokoh yang hidup. Sekian dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa.